Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau buat video tutorial tas rajut selempang seperti ini. Yang sebelumnya pernah aku buat cuplikan video singkat fotonya, dan juga sudah banyak yang request untuk dibuatkan tutorialnya. Di sini aku kasih lihat dulu gimana detail tasnya. Tasnya ini dengan ukuran kurang lebih 20 x 18 cm, dilengkapi dengan tutup unik dan juga tassel, dimana tassel yang ada pada tas selempang ini itu panjang dan bervolume. Nah, untuk pemakaian tas selempang ini tentunya ada dilengkapi dengan tali selempang. Untuk tali selempangnya teman-teman bisa cek video tutorialku sebelumnya, udah pernah bikin. Talinya sama persis ya seperti yang sebelumnya. Yang perlu disiapkan yang pertama benang polyester. Di sini aku pakai yang polycherry, warnanya dia coklat muda. Terus ada hakpen nomor 4, korek api untuk pemutus benang. Lanjut ke tutorialnya. Seperti biasa dalam pembuatan alas tas, di sini aku mulai dengan membuat slip knot. Caranya seperti ini, atau bisa menggunakan cara teman-teman sendiri seperti apa enaknya. Kemudian buat rantai. Di sini aku buat rantai sebanyak 40 rantai. Lanjutkan sampai ke 40 rantai seperti ini. Nah, kalau sudah selesai membuat 40 rantai, tambah dengan 2 rantai. Selanjutnya buat half double crochet di rantai yang ke-40 sebelum kita menambahkan 2 rantai. Nah, jadi untuk badan tasnya ini full dengan half double crochet dan ditambah dengan 1 baris single crochet di baris terakhir. Jadi selain itu full dengan motif half double crochet seperti ini. Ini bisa dilanjutkan sampai ke ujung. Nah, untuk di bagian ujungnya nanti di lubang yang terakhir akan dilakukan penambahan agar alasnya bisa sedikit lebar. Untuk lubang yang terakhir bisa diisi dengan 5 half double crochet. Setelah membuat sebanyak 5 half double crochet, di setiap lubang selanjutnya bisa dilanjutkan dengan membuat di masing-masing lubang 1 half double crochet sampai di lubang ujung lagi, karena nanti di lubang ujung nanti akan ada penambahan. Seperti yang sebelumnya, di sini juga akan ada penambahan untuk lubang yang terakhir ini. Namun di sini half double crochet-nya hanya sebanyak 3 saja. Jadi 3 half double crochet dalam satu lubang di lubang yang paling ujung. Selanjutnya dilanjutkan membuat HDC atau half double crochet di masing-masing lubang. Seperti sebelumnya, tiap lubang diisi dengan 1 half double crochet sampai di lubang yang ujung satunya lagi. Nanti di ujung yang satunya lagi juga akan ada penambahan. Nah, ini bisa dilanjutkan sampai ke ujung mengisi half double crochet-nya. Setelah sampai di ujung seperti ini,
lakukan penambahan, yaitu pada lubang yang pertama akan diisi dengan 1 half double crochet. Lubang yang kedua diisi dengan 2 half double crochet. Untuk lubang yang ketiga juga diisi dengan 2 half double crochet. Begitu pula dengan lubang yang keempat diisi dengan 2 half double crochet. Jadi ada 3 kali penambahan untuk 2 half double crochetnya. Untuk yang lubang kelima 1 saja. Dan selanjutnya untuk semua lubang kembali diisi dengan 1 half double crochet sampai di ujung. Di ujung nanti juga masih ada penambahan. Setelah sampai di ujung seperti ini, lakukan penambahan lagi. Untuk lubang yang pertama diisi dengan 2 half double crochet. Untuk lubang yang kedua juga 2 half double crochet. Dan lubang yang ketiga juga 2 half double crochet. Nah, untuk lubang-lubang selanjutnya setelah ini diisi dengan masing-masing 1 half double crochet seperti sebelumnya. Nanti akan ada penambahan lagi di ujung yang satunya lagi, yang tadi sudah diberi penambahan. Kalau udah sampai di ujung seperti ini, ada penambahan 1 kali lagi, dan ini penambahan yang terakhir. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada 3 kali penambahan, yaitu pada 3 lubang yang masing-masing diisi dengan 2 half double crochet ya. Nah, ini untuk lubang yang penambahan yang pertama dan juga ketiga akan diisi dengan 2 half double crochet. Sementara lubang yang lain akan diisi dengan 1 half double crochet. Nah, langsung saja. Selanjutnya di sini 1 half double crochet. Nah, untuk di dalam penambahannya ini 2 half double crochet. Nah, untuk 3 lubang berikutnya 1 half double crochet saja. Dan untuk penambahan yang ketiga ini 2 half double crochet. Nah, untuk selain ini akan diisi dengan 1 half double crochet. Untuk proses merajutnya memutar terus sampai ke atas sesuai ukuran yang diinginkan. Nah, ini dia untuk bagian badan tasnya sudah hampir selesai. Di sini aku membuat sebanyak 28 baris. Untuk bagian depan belakangnya dipastikan dulu kalau sudah sama. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pemasangan ring D di kedua sisinya. Karena ini nanti masih ada 1 baris half double crochet dan 1 baris single crochet. Untuk biar paling atas tuh biar kelihatan rapi, dikunci pakai single crochet. Nah, ini dirapikan dulu tasnya untuk menentukan bagian ujungnya itu lubangnya yang mana. Nah, pasang terlebih dahulu untuk ring D-nya sesuai posisi. Pastikan ring D-nya sudah diletakkan di bagian tengah. Selanjutnya rajut tusuk half double crochet seperti biasa, namun ini untuk ring D-nya bisa diselipkan, jadi
kita tidak usah memasang secara manual, langsung saja ikut dirajut seperti ini. Kalau ini di sini aku pakainya 4 buah half double crochet untuk merajut bagian rindenya, dan nanti di bagian baris berikutnya masih akan dirajut kembali. Ini dilanjutkan merajut half double crochetnya sampai ke ujung yang satunya untuk memasang rinde lagi. Untuk bagian ujungnya nanti juga sama cara pemasangannya, dan di sini aku udah pasang. Nah, seperti ini. Nah, di sini bertemu lagi dengan rinde yang pertama tadi. Jadi untuk rinde ini akan dirajut kembali agar dia lebih kencang. Nah, untuk merajutnya ini nanti tidak menggunakan HDC karena baris selanjutnya adalah single crochet. Jadi yang pertama ini diisi dengan single crochet, kemudian single crochet lagi, dan satu lagi single crochet. Jadi keempat-empatnya diisi dengan single crochet, namun dirajutnya di lubang pada baris sebelumnya seperti yang teman-teman lihat pada video. Selanjutnya dilanjutkan merajut single crochetnya. Nah, ini untuk bagian setelah ini itu di skip satu lubang karena ini agak mepet begini, nggak masalah, di skip satu lubang. Nah, ini dilanjutkan satu baris single crochetnya sampai satu putaran. Untuk yang sisi satunya nanti sama juga caranya. Nah, baik, di sini kita sudah sampai di ujung tutorial badan tas ya. Tinggal mematikan benangnya saja di akhir. Jadi ini untuk lubang yang terakhir akan di slip stitch begitu saja. Lubang yang terakhir berarti yang bagian tengah, di tengah-tengah rindenya. Nah, kalau udah, nah ini jadi untuk badan tasnya seperti ini. Ukurannya kurang lebih 20 x 17. Nanti jadi 18 cm setelah dipasang resleting dan juga tutup. Nah, lanjut ke pembuatan bagian tutup atau flapnya. Nah, untuk bagian tutupnya ini yang mungkin perlu diperhatikan dengan baik. Ini aku kasih lihat dulu dia motifnya seperti ini. Nah, jadi dia nggak full gitu, nggak full sampai di ujung-ujung sisi tasnya, enggak. Dia depan belakang ada motifnya. Untuk sambungannya ditaruh di belakang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ukurannya dia memang segini sesuai yang nanti tutorialnya akan aku buat. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat ukuran yang lebih besar, ada dua pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa improvisasi sendiri polanya ya. Jadi pola yang sudah aku buat kemudian bisa teman-teman tambahkan sendiri, entah itu ditambah setelah ini atau mungkin dari awal diperbanyak atau seperti apa. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, polanya itu tetap sama, namun teman-teman bisa memakai benang dengan ketebalan yang lebih tebal, misalnya politik, atau bisa pakai polycher yang biasa namun 2 helai atau di double play. Jadi nanti ukurannya akan menjadi lebih besar. Nah, kemudian kalau di sini aku pakai polycher yang biasa ukurannya, namun untuk hakpennya di sini aku pakai nomor 5. Nah, jadi dia tingkat kerapatannya tuh nggak terlalu rapat. Jadi agak sedikit longgar karena di sini aku menyesuaikan dengan ukuran tas yang aku buat. Seperti itu ya, teman-teman.
Oke, aku langsung aja buat tutorialnya ya. Oke, di sini untuk benangnya sesuai dengan warna badan tas. Nah, untuk pertama kali yang harus dibuat itu adalah magic ring. Buat magic ring seperti ini. Nah, kemudian buat sebanyak 3 rantai. Nah, anggap 3 rantai ini sebagai pengganti 1 double crochet. Nah, selanjutnya kita membuat double crochet di dalamnya sebanyak 15. Jadi sebenarnya kita butuh 16. Ambil benang, masukkan, ambil 2, ambil 2 seperti ini. Buat sebanyak 15 double crochet. Di sini aku udah selesai buatnya. Nah, terus benang yang di belakang ini bisa ditarik biar dia lebih rapat seperti ini. Nah, selanjutnya slip stitch di rantai ketiga. Jadi kita tadi buat 3 rantai, rantai yang ketiga di slip stitch seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang kedua ini dimulai dengan membuat 1 rantai. Ini anggaplah 1 rantai ini adalah SC. Nah, kemudian tambah 1 rantai lagi. Kemudian buat SC di lubang yang pertama seperti ini. Lanjut buat 1 lagi rantai. Selanjutnya buat single crochet. Buat rantai, buat single crochet. Buat rantai, buat single crochet. Seterusnya sampai 1 putaran. Nah, jadinya akan seperti ini. Terakhir ini aku udah buat 1 rantai. Selanjutnya di slip stitch di satu rantai. Jadi rantai pertama yang kita buat di baris ini seperti ini. Nah, untuk selanjutnya slip stitch di lubang 1 rantai di sini seperti ini. Nah, selanjutnya buat 3 rantai 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian masih di lubang yang pertama, di lubang yang sama ya teman-teman, buat 1 double crochet seperti ini. Selanjutnya buat sebanyak 5 rantai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di lubang, jadi kita merajutnya memang di lubang yang kita buat 1 rantai di antara single crochet ya. Buat 2 double crochet di sini. 1 dan 2. Nah, selanjutnya di lubang sebelahnya atau lubang berikutnya buat lagi 2 double crochet 1, 2. Selanjutnya kita buat lagi 5 rantai, kemudian 2 double crochet lagi seperti ini, dan selanjutnya 2 double crochet lagi
1, 2. Nah, setelah kita membuat 2 kali 2 double crochet seperti tadi, berarti kita membuat 5 rantai lagi. 3, 4, 5. Kemudian di lubang berikutnya 2 double crochet. Dan 2 double crochet lagi. Sampai di sini sudah paham dengan cara mainnya ya. Terus sampai nanti ketemu lagi di lubang yang terakhir di sini, berarti lubang terakhir ini adalah 2 double crochet. Baru nanti di slip stitch di rantai yang ketiga. Seperti ini jadinya teman-teman. Gimana, udah sama belum? Nah, selanjutnya seperti yang aku bilang tadi, jadi slip stitch di rantai yang ketiga. Nah, oke, sudah jadi. Oke, dilanjutkan di baris setelahnya. Kita mulai membuat satu rantai yang diumpamakan sebagai single crochet. Kemudian di lubang, jadi untuk baris ini kita akan merajut di lubang-lubang yang besar ini. Setiap lubang akan diisi dengan masing-masing 7 double crochet. Setelah itu kita akan slip stitch di bagian tengah. Jadi kalau dari 4 double crochet, kita akan slip stitch di double crochet yang ketiga. Seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita buat 7 double crochet. Nah, sudah 7. Kemudian di slip stitch di double crochet yang ketiga. 1, 2, 3, berarti di sini. Dibuat single crochet ya, bukan slip stitch seperti ini. Kemudian lanjut lagi membuat 7 double crochet. Nah, sudah 7. Selanjutnya kita buat single crochet lagi di double crochet yang ketiga. Nah, seperti itu diulang sampai nanti kita akan mendapatkan sebanyak 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi setelah sampai di akhir seperti ini, bisa di slip stitch di satu rantai yang pertama di sini. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, dilanjut ke baris berikutnya. Pertama, kita akan membuat 3 rantai sebagai double crochet. Kemudian buat lagi 3 rantai. Selanjutnya buat single crochet di double crochet yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi di bagian tengah. Seperti ini. Selanjutnya buat lagi 3 rantai. Nah, untuk di bagian single crochet di baris yang sebelumnya ini diisi dengan 1 double crochet. Seperti ini.
buat lagi 3 rantai dan buat single crochet di double crochet yang nomor 4. Buat lagi 3 rantai, kemudian double crochet pada single crochet sebelumnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Diulang sampai kembali lagi di awal sini. Terakhir, teman-teman membuat 3 rantai seperti ini. Nah, terus kita slip stitch-nya di rantai nomor 3. Jadi di awal kita membuat 6, 1 2 3. Nah, di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di setiap lubang yang besar ini akan diisi dengan double crochet. Nah, untuk double crochet-nya yaitu sejumlah 5 buah. Sedangkan untuk bagian tengah seperti ini, di sini, kemudian di sini akan diisi dengan single crochet. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, jadi kita awali dengan 1 rantai, kemudian buat 5 double crochet. 2 3 4 dan 5. Nah, seperti ini jadinya 5 double crochet. Kemudian buat single crochet di sini, di single crochet sebelumnya. Nah, jadi 1, buat lagi 5 double crochet. Nah, sudah jadi 5 double crochet lagi, kemudian single crochet. Nah, seperti ini. Bisa diulang sampai kembali lagi di sini. Jadi setiap lubang yang besar 5 double crochet. Kemudian di bagian tengah-tengah ini yaitu di single crochet sebelumnya dan double crochet itu diisi dengan single crochet. Hampir selesai. Kayak gini jadinya. Nah, terakhir aku udah buat 5 double crochet. Nah, slip stitch-nya di mana? Slip stitch-nya di rantai pertama yang kita buat di awal. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke baris selanjutnya. Pertama, buat 3 rantai. Seperti ini. Nah, 3 rantai ini beratnya 1 double crochet. Selanjutnya, buat lagi rantai sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di double crochet yang ketiga, di sini ada 5. Yang ketiga berada di tengah. Kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Selanjutnya buat lagi 6 rantai. 3, 4, 5, 6. Kemudian di bagian single crochet yang tengah ini buat double crochet. Nah, seperti ini. Selanjutnya buat lagi 6 rantai. Nah, buat lagi single crochet di double crochet yang ketiga. Buat lagi 6 rantai. Dan buat double crochet di single crochet sebelumnya. Nah, lakukan cara ini sampai 1 putaran penuh.
Baik, di sini sudah selesai untuk membuat 6 rantainya. Nah, ini terakhir kita buat slip stitch. Kita slip stitchnya di rantai yang ketiga. Seperti ini. Nah, jadi untuk masing-masing lubang di sini ada yang akan diisi menggunakan single crochet saja, ada yang diisi dengan double crochet sebanyak 8 buah. Nah, untuk yang pertama sebenarnya terserah sih mau isi pakai single crochet dulu atau mau pakai double crochet dulu, terserah. Nah, di sini aku mau isi dengan 8 double crochet dulu. Jadi di sini buat slip stitch di dalam lubang yang besar ini. Caranya masukkan ke sini, ambil benang dan ambil lagi. Selanjutnya buat 3 rantai. Anggaplah 3 rantai ini adalah 1 double crochet, kemudian lanjut buat 7 double crochet. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nah, selanjutnya di lubang yang besar di sini buat 1 single crochet. Nah, lubang yang besar setelahnya buat lagi 8 double crochet. 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat single crochet lagi. Nah, sudah jadi 2 buah. 1 2. Nah, kita akan membuat 1 putaran penuh. Jadi bisa dilanjutkan sampai kembali ke posisi awal. Hampir 1 putaran penuh. Masih sisa 1 lubang yang besar di sini. Nah, ini berarti harusnya diisi dengan single crochet. Nah, masukkan hakbannya ke sini. Kemudian ambil rantai nomor 3 yang awal kita buat di lubang yang sebelah sini. Kemudian ambil benang. Nah, ada 2 helai seperti ini untuk membuat single crochet. Nah, sudah. Kalau sudah, kita putus benangnya. Nah, seperti ini. Yang tengah bisa ditarik. Untuk benangnya bisa dirapikan sendiri ya, teman-teman. Nah, ini untuk badan tas di tutorial sebelumnya sudah aku buat furing dan udah aku pasang seperti ini. Ini untuk bagian kain furingnya aku pakai kain furing Asahi seperti ini. Nah, lanjut kita akan memasang bagian tutupnya. Nah, bagian tutupnya ini caranya adalah dengan ini yang bagian sambungan di belakang seperti ini. Nah, untuk kancingnya kita masukkan ke lubang yang kecil. Lubangnya ada yang besar, ada yang kecil. Seperti ini.
Nah, kemudian siapkan jarum pentul. Ini ada 4 motif 1 2 3 4 di depan, di sini juga 1 2 3 4 seperti ini. Nah, jadi diposisikan seperti itu. Nah, untuk yang bagian belakang ini dipasang jarum pentul. Nah, ini tampilan dari depannya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya dijahit tepi, usahakan menggunakan warna yang senada, akan lebih bagus. Dijahit manual seperti ini, mulai dari sini sampai ke sini, dan kemudian dijahit mendatar seperti ini. Nah, begitu untuk jahitnya manual dengan jarum dan juga benang jahit. Nah, oke, bisa dijahit dulu. Nah, di sini aku udah selesai untuk finishing bagian tutupnya. Mau aku kasih lihat. Nah, tutupnya jadinya seperti ini, udah dijahit manual. Nah, bisa dikancingkan seperti ini. Selanjutnya, ini untuk tali selempangnya, tutorialnya aku udah pernah bikin, dan ini sebenarnya simple banget bikinnya. Bisa cek tutorial aku sebelumnya ya untuk detail tutorialnya kayak gimana. Nah, untuk selanjutnya kita harus membuat tassel, satu tassel yang panjang. Aku kasih lihat dulu seperti apa tasselnya. Untuk tasselnya dia seperti ini. Ya, sebenarnya sama dengan pembuatan tassel di produk-produk yang aku buat sebelumnya. Cuman ini agak panjang. Nah, jadi di sini aku butuh buku tulis seperti ini dengan ukuran yang mau dipakai ini kisaran 16,5 cm. 16 sampai 17 cm. Terus di sini aku siapkan benangnya dan juga korek api. Nah, pertama potong benangnya, ukurannya bisa dikira-kira aja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, nah ini untuk lilitannya sesuai selera, tapi kalau aku biasanya 30 kali putaran. Jadi seperti ini. Ini diletakkan di sini. Kemudian diputari sebanyak 30 kali. Diputar sampai 30 kali ya, teman-teman. Nah, kalau udah sebanyak sesuai yang diinginkan, nah di sini aku 30 putaran, bisa dipotong benang yang bawah. Terus ini diikat. Dikeluarkan pelan-pelan dan diikat seperti biasa. Nah, seperti ini. Ini mengikatnya sebanyak 2 kali. Nah, ini sudah 1 kali diikat.
Kemudian untuk ikatan yang kedua sampai di sini. Nah, ini yang di dalam ini ditarik dulu. Nah, seperti ini sudah cukup 2 kali. Nah, selanjutnya ambil lagi benangnya, sesuaikan dengan panjang tassel seperti ini, kemudian ikat dengan putaran 3 kali, 1, 2, 3, dan kemudian lebihkan lebih dari ukuran panjang tassel, kemudian bisa dipotong. Nah, selanjutnya diikat seperti biasa sebanyak 2 kali. Satu dan 2. Nah, selanjutnya untuk benang yang untuk mengikat ini bisa dimasukkan ke dalam. Caranya dengan memasukkan hakban ke ikatan tadi, kemudian dibawa ke dalam seperti ini. Nah, sudah. Nah, selanjutnya tinggal digunting saja bagian bawahnya, digunting seperti ini dan dirapikan agar ukurannya bisa sama. Nah, untuk jenis polycherry atau polyester yang lain itu memang kalau digunting nanti dia seperti helaian benangnya seperti memudar begitu ya teman-teman. Kadang ada yang suka disisir biar dia lebih ngembang gitu, tapi kalau aku biarin aja. Nah, udah seperti ini, dirata-ratain lagi, atau kalau panjangnya masih terlalu panjang ya bisa dipotong sesuai keinginan. Nah, oke, seperti ini jadinya. Aku akan coba pasang bagian talinya. Ini untuk sisi 1 dan ini untuk sisi sebelahnya. Untuk aksennya kebanyakan aku beli di Jaya ACC Tas di Shopee. Nah, lanjut ke pemasangan tassel yang udah kita buat. Nah, untuk pemasangan tassel ini tuh caranya dengan mengikatkan tasselnya itu di bagian tutupnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak videonya ya, dari bawah ke atas seperti ini. Untuk ikatan simpulnya ini jangan begitu kencang dulu, jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau udah terlalu kencang nanti susah kalau misal ternyata belum pas. Nah, coba dikancingkan. Nah, selanjutnya di sini biasanya tuh aku 5 baris half double crochet jaraknya, seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, kalau udah bisa dipotong seperti ini, sisakan sedikit untuk diapi-api. Nah, bisa diapi-api seperti ini. Terus di tap-tap. Nah, sudah selesai seperti ini aja. Untuk tasnya sudah jadi. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videoku kali ini dari awal sampai akhir. Nah, ini untuk hasil jadinya. Semoga bermanfaat tutorialnya, dan semoga teman-teman yang mencoba bisa berhasil dengan hasil yang
cantik seperti ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe sekarang juga ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya dari aku. See you on the next video.